Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai edukasi kondisi penyimpanan jagung dan pengolahannya menjadi jasuke. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita langsung simak saja video edukasinya. Selamat menyaksikan. Jagung memiliki nama ilmiah yaitu zeamais dengan kandungan karbohidratnya mencapai 72,4 gram untuk tiap 100 gram jagung. Oleh karena tingginya kandungan karbohidrat di dalam jagung, maka jagung cocok sebagai salah satu sumber karbohidrat bagi tubuh kita. Di Indonesia sendiri, komoditas jagung termasuk salah satu komoditas terbesar setelah beras. Kondisi serupa juga dijumpai di Desa Glonggong, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, di mana pada desa ini memiliki komoditas utama berupa jagung, sehingga diperlukan adanya edukasi mengenai kondisi penyimpanan jagung yang tepat, sehingga diharapkan kualitas jagung dapat dipertahankan dan umur simpannya meningkat. Sebelum kita belajar mengenai kondisi penyimpanan untuk komoditas jagung yang tepat, maka terlebih dahulu kita harus tahu dulu penyebab kerusakan jagung. Jadi, ada beberapa penyebab yang dapat menyebabkan kerusakan pada jagung, seperti adanya kadar air biji. Tanaman jagung sendiri ketika dipanen itu berada pada kadar air yang cukup tinggi, yaitu sekitar 35%, atau dapat juga dipanen pada saat kadar air rendah, yaitu sekitar 17 hingga 18%, yang ditandai dengan kelobot batang dan daun yang sudah berwarna coklat, serta tanaman yang sudah kering. Kemudian untuk faktor yang kedua, yaitu ada respirasi biji. Meskipun tanaman jagung sudah dipanen, akan tetapi proses respirasi secara alamiah masih terjadi di dalam biji jagung. Proses respirasi ini menghasilkan panas yang dapat menyebabkan kerusakan jagung apabila tidak ditangani secara tepat. Kemudian faktor lainnya adalah hama dan juga iklim. Hama yang biasa menyerang jagung seperti ada serangga, wereng, ulat, tikus, dan lain-lain. Kemudian ada juga faktor komposisi dari jagung itu sendiri. Jagung sendiri diketahui mengandung pati, serat pangan, protein, lemak, mineral, serta vitamin yang beragam. Hal ini tentu dapat memicu mikroorganisme untuk dapat tumbuh di dalam jagung karena kandungan nutrisi yang lengkap pada jagung itu sendiri. Kemudian faktor yang terakhir yaitu ada faktor penanganan yang tidak tepat. Penanganan pada jagung itu terbagi menjadi beberapa, yaitu ada pemanenan, pengeringan, pemipilan, dan penyimpanan. Waktu pemanenan itu dilakukan ketika di hari-hari yang cerah agar proses pengeringan tidak terganggu. Kemudian untuk proses pengeringan sendiri dapat dilakukan ketika jagung masih berbentuk tongkol berkelobot, tongkol tanpa kelobot, maupun jagung dalam bentuk pipilan. Kemudian proses pemipilan itu dilakukan pada tongkol yang sudah kering dan kadar air biji tidak lebih dari 18%, yaitu ketika dipipil menggunakan tangan, jagung tidak tertinggal pada janggal. Jadi, edukasi yang penting terkait jagung ini yaitu pengendalian kadar air dari jagung itu sendiri. Sebenarnya, apa sih tujuan dari proses penyimpanan jagung? Jadi, tujuan dari penyimpanan jagung itu yang tentunya untuk mempertahankan kualitas, sekaligus mencegah kerusakan dan kehilangan pada komoditas jagung. Selanjutnya, bagaimana sih kondisi penyimpanan jagung yang tepat? Kondisi penyimpanan untuk jagung terbagi menjadi 3. Yang pertama, kita harus memastikan terlebih dahulu kadar air dari jagung kurang dari 14%. Lantas, bagaimana cara kita mengetahui kadar air dari jagung yang akan kita simpan? Tenang, sekarang ini sudah ada alat yang bernama Grain Moisture Meter yang berfungsi untuk mengukur kadar air dari biji-bijian, yaitu terutama jagung. Kemudian untuk suhu ruangan juga kita perlu perhatikan, yaitu suhu maksimum ruang penyimpanan itu sebesar 28 derajat Celcius. Alat untuk pengukur suhu ruangan sendiri terdapat termometer ruangan. Kemudian ada juga faktor RH atau relative humidity, atau dalam bahasa Indonesia artinya kelembaban relatif, yaitu maksimum 60%. Untuk pengukuran RH sendiri sudah terdapat alat yaitu berupa RH meter yang dapat membantu kita untuk mengetahui kira-kira apakah ruangan penyimpanan kita sudah memenuhi standar atau belum.
Berikut ini ada video singkat mengenai pengolahan jasuke secara sederhana. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat.